Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam video kali ini akan disampaikan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Simak videonya hingga akhir agar tidak tersesat. Tapi sebelum menonton, dukung channel ini dengan klik like, share, dan subscribe. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang Muslim, mempercayai adanya hari akhir merupakan salah satu bagian dari iman. Kita tentu harus percaya bahwa akan datang hari akhir di mana semua manusia akan Allah kumpulkan di padang mahsyar. Sebelum hari akhir itu datang kepada manusia, Allah memberikan tanda-tanda kiamat sebagaimana peringatan agar manusia diberikan kesempatan untuk bertaubat dan mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. Tetapi, untuk waktu tepatnya, kapan hari akhir itu akan tiba, tentu tidak akan ada yang mengetahuinya. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Quran Surat Al-Mu'min ayat 59. Rasulullah menerangkan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah SAW menghampiri kami saat kami telah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, "Apa yang kalian bicarakan?" Kami menjawab, "Kami membicarakan kiamat." Ia bersabda, "Kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya." Hadis riwayat Muslim. Yang pertama, munculnya kabut. Kabut asap dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan azab atau siksaan kepada manusia-manusia yang tidak beriman dan suka berbuat maksiat. Allah berfirman, "Maka nantikanlah hari ketika langit mendatangkan kabut asap yang tampak jelas, yang meliputi manusia durhaka. Ini adalah azab yang sangat pedih." Quran Surat Ad-Dukhan ayat 10 dan 11. Ad-Dukhan adalah salah satu tanda hari kiamat yang belum terjadi. Yang kedua adalah munculnya Dajjal. Kemunculan Dajjal merupakan ujian paling besar yang akan dihadapi manusia menjelang datangnya hari kiamat. Dajjal memiliki ciri fisik seperti diantaranya kedua matanya tertulis huruf K, Fa, dan Ro, dan tulisan itu hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang beriman. Mata kanannya buta dan biji matanya seperti buah anggur. Ketika pertama kali muncul di dunia, ia akan mengaku sebagai seorang yang soleh, kemudian mengaku sebagai nabi, dan yang terakhir mengaku sebagai Tuhan. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang mendengar tentang Dajjal, maka menjauhlah darinya. Demi Allah, sesungguhnya seseorang mendatanginya dan mengira bahwa dia adalah orang yang beriman, lantas dia mengikutinya disebabkan syubhat yang dibawanya." Hadis riwayat Abu Dawud dari Imran bin Husain. Yang ketiga adalah munculnya binatang melata atau dabbah. Munculnya binatang melata terdapat pada Al-Quran yang artinya, apabila perkataan atau ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami mengeluarkan makhluk bergerak dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia selama ini tidak yakin pada ayat-ayat kami. Quran Surat An-Naml ayat 82. Yang keempat adalah matahari terbit dari sebelah barat. Jika pada suatu hari matahari sudah terbit dari barat, maka semua pintu amalan manusia akan ditutup. Peristiwa ini hanya terjadi selama 1 hari saja. Tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Apabila ia telah terbit dari barat dan semua manusia melihat hal itu, maka mereka akan beriman. Dan sesungguhnya itulah waktu yang tidak ada gunanya iman seseorang yang belum pernah beriman sebelum itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Ahmad, serta Abu Dawud dari Abu Hurairah. Yang kelima adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam.
Setelah munculnya Dajjal di bumi yang menyebarkan fitnah dan membuat kerusakan di bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa untuk turun ke bumi melawan Dajjal. Allah berfirman yang artinya, "Dan sesungguhnya dia, Isa, itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kamu ragu tentang kiamat dan ikutilah petunjukku. Ini adalah jalan yang lurus." Quran Surat Az-Zukhruf ayat 61. Yang keenam adalah kemunculan Ya'juj Ma'juj. Kemunculan Ya'juj Ma'juj ini adalah suatu kaum yang sangat senang berbuat keburukan dan kerusakan di bumi. Dalam Al-Quran, Ya'juj Ma'juj sudah dikurung di dalam tembok atau benteng logam yang telah dibuat oleh Zulkarnain. Allah berfirman, mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa pembuat kerusakan di bumi. Bolehkah kami memberimu imbalan agar engkau membuatkan tembok penghalang antara kami dan mereka?" Quran Surat Al-Kahfi ayat 94. Yang ketujuh adalah terjadinya 3 gerhana. Tanda-tanda kiamat yang ketujuh adalah terjadinya 3 gerhana, yaitu gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Yang kedelapan adalah munculnya api dari Yaman. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, salah satu tanda kiamat yaitu munculnya api besar dari Yaman dan menggiring manusia untuk menuju tempat berkumpul. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.